Hai hai halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Nah teman-teman, di video kali ini masakan Mama Betty Limbong akan berbagi resep dan cara membuat roti goreng mini yang super lembut dan rasanya enak banget teman-teman. Nah, apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Nonton videonya sampai selesai ya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan 1,5 sendok teh Vernifan, 600 gram tepung terigu serbaguna, 500 ml air hangat, 60 gram margarin, 2 sendok makan susu bubuk, 4 sendok makan gula putih, dan 1 butir telur. Dan untuk cara membuatnya, pertama siapkan air hangatnya, lalu masukkan ragi, 2 sendok makan gula putih, lalu tambahkan sebagian dari susu bubuk, kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini kita sisihkan dulu. Lalu siapkan wadah, masukkan tepung terigu, gula putih, sisa gula yang tadi ya, kemudian tambahkan susu bubuk, sisa susu bubuk yang tadi. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini teman-teman raginya udah berbuih kayak gini. Nah, telurnya juga aku masukin ke sini. Dicampur bahan cairnya, aku campur menjadi satu, lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, langsung kita tuang ke bahan kering. Lalu ini akan aku aduk menggunakan mixer. Nah, agar lebih cepat, aku aduk manual dulu seperti ini, diaduk sampai tercampur rata. Bisa juga diaduk manual teman-teman sampai kalis, tapi ini sedikit jadi aku akan mixer aja. Ini aku akan mixer sampai setengah kalis. Nah, kalau udah seperti ini udah setengah kalis. Ini di mixernya udah berat banget. Nah, sekarang aku mau tambahkan, kalau udah setengah kalis ditambahkan margarinnya, dan juga aku tambahin garam sedikit biar rotinya rasanya gurih. Di mixer kembali sampai adonannya kalis. Bisa juga diaduk manual ya teman-teman, diaduk terus sampai kalis. Nah, ini udah lumayan kalis teman-teman. Selanjutnya ini aku aduk manual lagi, diaduk-aduk terus sampai benar-benar kalis. Sambil dibanting-banting seperti ini. Nah, ini udah kalis teman-teman, jadi tekstur adonannya itu kayak licin gitu. Nah, selanjutnya adonannya kita tutup menggunakan plastik, bisa juga menggunakan lap bersih teman-teman. Aku double karena ini ada bocor. Jadi ini didiamkan kurang lebih 1 jam ya, atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat dari adonan sebelumnya. Nah, ini dia teman-teman, setelah aku diamkan kurang lebih 1 jam, ini udah mengembang dan lembut banget. Jadi sebelum aku mencetaknya, diaduk kembali seperti ini. Lalu ini aku siapkan plastik segitiga seperti ini. Kemudian ini adonannya kita akan masukkan ke dalam plastik segitiga ini ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Lalu ini ujungnya kita potong menggunakan gunting.
dan ini siap kita cetak atau siap digoreng. Nah, selanjutnya panaskan minyak secukupnya, guntingnya juga aku celupin ke minyak teman-teman agar tidak lengket saat kita gunakan nanti. Nah, ini minyaknya udah panas, langsung kita tekan adonannya lalu digunting seperti ini. Jadi tinggal ditekan lalu digunting lagi, tekan, gunting lagi. Lakukan terus sampai adonannya habis ya teman-teman. Jangan lupa rotinya dibalik atau dibolak-balik agar matangnya merata, dan ini digoreng sampai kuning kecoklatan. Nah, ini yang lubangnya kecil ya teman-teman, jadi aku buat dua macam. Jadi kalau lubangnya kecil itu rotinya juga kecil, jadi boleh dibuat sesuai selera teman-teman ya. Kalau mau kecil, rotinya kecil-kecil, lubangnya kecil, buatnya kecil. Kalau mau rotinya gede-gede, lubangnya dibuat gede juga ya teman-teman, sesuai selera teman masing-masing. Nah, kalau udah kuning kecoklatan, udah bisa diangkat teman-teman. Dan ini dia hasilnya ya. Nah, kalau teman-teman nggak punya plastik segitiga di rumah, boleh juga dicetak dengan cara ini. Jadi pastikan tangannya udah dicuci bersih terlebih dahulu, lalu diolesin minyak atau kita pakai minyak, sendoknya juga kita oles minyak, lalu kita bulat-bulatin seperti ini, kemudian ditekan, lalu disendok ya teman-teman, macam kita buat bakso gitu. Yang pernah buat bakso pasti tahu cara ini. Nah, kalau pakai cara ini rotinya hampir ukurannya sama rata dan hasilnya itu mulus banget teman-teman. Jadi tergantung teman-teman mau pakai cara yang mana, mau pilih yang mana itu terserah, yang penting rasa rotinya enak dan mantap banget. Nah, ini teman-teman rotinya mulus banget kan, dan ukurannya hampir sama rata. Jangan lupa untuk dibolak-balik agar rotinya matangnya merata ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget kan, dan ini rasanya teman-teman benar-benar enak. Ini dia udah selesai semua dan hasilnya seperti ini. Jadi ini rotinya lembut banget, benar-benar lembut teman-teman. Dalamnya itu empuk ya, dan rasanya nggak usah ditanya, pokoknya enak teman-teman. Jadi selamat mencoba di rumah agar kalian tahu sendiri rasanya enaknya kayak gimana. Ini aku suka banget. Nah, bisa juga kita tusuk-tusuk seperti ini. Jadi ini bisa dijadikan salah satu ide jualan teman-teman, ini pasti laris banget. Lalu kita kasih topping gula putih, gula halus gitu di atasnya. Ini semakin nikmat teman-teman. Dan hasilnya seperti ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.